Selamat siang, perkenalkan saya Nurifina Mawadah dari kampus Unipar, yaitu Universitas PGRI Al-Qudro Jember. Nah, di sini terima kasih sebelumnya telah bersedia meluangkan wawancara di siang hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda. Terima kasih Mbak. Sebelumnya nama saya Ibu Aziz. Saya kebetulan mengajar di salah satu sekolah swasta di Bondowoso. Nah, kebetulan saya seorang guru dan kebetulan juga saya merangkap BK di sekolah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak? Langsung saja, saya di sini akan mempertanyakan tentang kesetaraan gender. Menurut Anda, apa itu kesetaraan gender tersebut? Kesetaraan gender adalah sesuatu di mana antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, entah itu di bidang pekerjaan, entah itu di dunia usaha, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka punya kompetensi yang sama sesuai bidangnya, sesuai kemampuannya. Jadi dalam hal pekerjaan perempuan pun bisa menyetarai laki-laki. Dan untuk selanjutnya, menurut Anda bagaimana sih kondisi kesetaraan gender di saat ini? Kondisi yang saya lihat sekarang ini Gen Z ya. Jadi anak-anak Gen Z itu sekarang berlomba bagaimana mereka agar bisa belajar tentang IT, baik itu perempuan dan laki-laki. Jadi mereka mempunyai kesetaraan yang sama dan harus dalam pergaulannya pun mereka punya hak-hak yang sama, baik itu di lingkungan sosial, di masyarakat, maupun di lingkungan yang ranahnya besar. Kalau gitu berat saja sih yang Anda ketahui tentang faktor-faktor penyebab kesetaraan gender. Jadi penyebab yang menyebabkan ketidaksetaraan gender itu ada beberapa faktor utamanya, yaitu patriarki yang masih kuat. Jadi gender yang sudah melekat sejak lama dan kurangnya edukasi tentang kesetaraan serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung keadilan gender. Ya. Dan menurut Anda bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang ada di kesetaraan gender? Dan untuk cara mengatasinya, jadi dimulai dari pendidikan sejak dini. Jadi pendidikan sejak dini yaitu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Selain itu diperlukan kebijakan pemerintah yang adil serta peran masyarakat dalam mengubah pola pikir yang diskriminatif. Diskriminatif itu artinya pola pikir yang membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Dan untuk peran saat ini, peran Gen Z lah ya, kayak generasi muda saat ini, peran generasi muda dalam mendukung kesetaraan gender itu yang seperti apa? Jadi perannya itu banyak, Mbak. Jadi penting seperti kita menyebarkan kesadaran melalui media sosial, dan kita harus menghargai perbedaan serta tidak mempertahankan hal-hal yang kekeh menurut orang-orang zaman dulu. Jadi apapun kegiatan anak-anak zaman sekarang itu harus selalu didukung. Ini apakah ada contoh sederhana tentang penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya gini, Mbak. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, jadi adanya pembagian tugas yang adil. Jadi antara saudara, adik, dan kakak itu harus bagi rata tugas. Jadi tidak membeda-bedakan dan tidak pilih kasih. Jadi anak kepada
tidak membatasi pilihan karir seorang anak. Jadi bagi orang tua kita tidak boleh saklek dan harus fleksibel. Jadi anak misalnya kepingin jadi dokter, kepingin jadi perawat, kepingin jadi psikolog, jadi kita tuh harus selalu mendukung. Jadi kita harus mendampingi, mensupport, jadi sistem support yang benar bagi orang tua. Baik. Untuk pesan terakhir nih, menurut Anda apa pesan Anda untuk masyarakat terkait kesetaraan gender ini? Jadi pesan saya tidak banyak. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi untuk bersikap adil dan menghargai atau tidak membedakan gender dengan begitu kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis, terutama di dalam keluarga ini, di dalam internal keluarga. Jadi kesimpulannya kesetaraan gender itu, jadi dalam kesetaraan gender itu kita tidak bisa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Oke. Jadi sama saja. Dan di sini kita sebagai orang tua juga harus mendidik mereka sejak dini. Mendampingi setiap karir anak. Jadi menjadi sebagai orang tua bisa menjadi support system Ya, kepada anak-anaknya. itu juga sebagai bentuk semangat ya, Ya. penyemangat bagi anak-anak juga. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Ya, sama-sama. Ya. Semoga sehat selalu, Mbak bisa berkarir dengan baik.